Pengawas internal KPK mulai mendalami laporan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad. Dari hasil penelitian tersebut, pengawas internal KPK bisa menyimpulkan apakah perlu dibentuk atau tidak Komite Etik KPK. Hingga laporan awal Hasto, KPK menilai bukti yang disampaikan belum cukup kuat untuk membentuk Komite Etik bagi Komisi Anti Rasuah tersebut. Tak hanya itu, setidaknya ada 6 tahap pembentukan komite yang harus dilalui sebelum akhirnya membentuk Komite Etik. Sejauh ini pengawas internal menunggu hasil sidang pra-peradilan yang diajukan Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Di lain pihak, Hasto Kristianto juga melaporkan penyalahgunaan wewenang Ketua KPK juga tak kalah yakin terhadap bukti-bukti yang sudah dan akan diberikannya bisa mendorong terbentuknya Komite Etik demi menyelamatkan KPK. Hal senada pernah diungkapkan mantan penasihat KPK yang saat ini justru berbalik menganggap Komite Etik semacam ini sudah tak diperlukan lagi oleh KPK. Terlepas dari polemik yang terjadi saat ini, apakah Komite Etik memang diperlukan untuk KPK? Ya, dan untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber pagi ini di Studio Berita 1. Ada kuasa hukum KPK Alfon Kurnia Palma dan juga sudah hadir kuasa hukum Hasto Kristianto Arteria Dahlan. Selamat pagi Bang Alfon dan juga Bang Terry. Pagi Mbak. Saya ke Bang Terry dulu Bang, bagaimana sebenarnya sampai saat ini bagaimana perkembangan laporan Hasto Kristianto terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK? Jadi perlu disampaikan kepada publik di sini, kami tidak pernah melapor. Jadi pada hari Senin kemarin, tanggal 6 Februari, Mas Hasto itu diundang untuk klarifikasi. Jadi juga bukan dipanggil secara hukum, ya, tapi undangan. Diundang. Iya, undangan klarifikasi. Jadi note juga jelas, kalau panggilan itu kan SPGL, kalau kami ini hanya undangan klarifikasi. Nah kemudian, ya proses prosesnya mungkin ada. Karena diundang oleh KPK. Jadi dalam hal ini bagian pengawasan internal dan Dumas itu, Pak Ari Widiatmoko. Nah, kami dihadirkan terkait dengan keterangan Mas Hasto yang namanya testimoni 6 pertemuan, dan yang kedua terkait pernyataannya dalam RDPU Komisi 3 tanggal 4 Februari kemarin. Nah, semua yang disampaikan dalam RDPU maupun yang disampaikan dalam testimoni dan bahkan yang disampaikan pada saat memberikan keterangan di Barreskrim Polri itu sudah sepenuhnya kami hadirkan kepada teman-teman pengawas internal di situ. Bahkan tidak hanya itu, Mas Hasto pun sangat kooperatif pada saat ditanyakan ada apa sih Pak. Jadi setiap kalimat ya, setiap pernyataan dan dalil itu dihadirkan, ini loh buktinya. Buktinya itu tidak hanya satu. Ini begitu kita bicara pertemuan pertama, buktinya ada A, B, C, D, E. Bukti-bukti yang kemarin ya. ikut diserahkan itu apa aja? Pertemuan pertama kita kasih lihat yang namanya Pak Supriyansah itu bagaimana dia mengantarkan Pak Abraham Samad misalnya. Bagaimana juga dengan pakai tutup masker dan topinya itu. Kemudian juga kita kasih tahu di situ bukan hanya Mas Hasto loh, ada lagi yang namanya seseorang. Ya, pihak pertama, pihak kedua yang turut menyaksikan dan tidak hanya melihat pertemuan, mengetahui betul substansinya pertemuan. Ini erat kaitannya, karena kan saya sepakat tadi dikatakan masalah kode etik perlu atau tidak bagi kami ya sebenarnya sudah ada di ranahnya, udah ranah hukum ini, bukan ranah etika lagi. Sedang dilakukan pemeriksaan di Barreskrim. Dengan dilakukan pemeriksaan itu, pertemuannya sudah terbukti. Bagaimana kita buktikan lagi ada tidaknya pimpinan KPK membahas mengenai perkara itu, pasal 36 dan 65. Tapi kalau dengan keberadaan kode etik itu, walaupun itu sudah, kalau tadi kan itu ranahnya sudah bukan ranah sekedar ranah etik saja. Betul. Tapi perlu tidak ada kode etik? Kami pribadi ya, kami pribadi mengatakan itu perlu. Kenapa? Untuk menjaga integritas KPK, menjaga kredibilitas KPK. Kita akan lihat ini ada pernyataan dari Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi. Ini terkait bukti yang sudah diberikan oleh pihak Hasto kepada pengawasan bagian pengawasan internal KPK. Ya, tapi kita masih belum bisa. Tapi sampai saat ini sangat optimis kalau misalnya kode komite etik itu akan
Kita nggak hanya optimis, alam bawah sadarnya mungkin teman-teman pengawas internal pun meyakini begitu. Oh kalau gitu pertemuannya ada ya Pak ya? Oh begitu ya Pak ya? Jadi hal seperti itu. Bahkan saya katakan, Mas ini nggak hanya etika, ini urusan hukum. Tapi kalau tadi pertanyaan saya bahwa sebenarnya bukti-bukti yang kan selain pernyataan tentunya juga harus ada bukti-bukti yang sudah diserahkan apakah ada sama bukti, dengan ada saksi ya. Jadi bukti-bukti yang sudah diserahkan, foto-foto sudah diserahkan ya. Kemudian ada bagian yang rekaman sudah diserahkan juga katanya. Untuk rekaman dan sebagainya itu kan sudah di Barreskrim, jadi kita nggak bisa tarik lagi hal yang seperti itu. Bahkan handphonenya Mas Hasto pun ya sudah kami berikan ke sana karena yang dulu mengundang kami itu adalah teman-teman Barreskrim. Padahal yang ujuk-ujuk pertama kan Mas Johan Budi yang mengatakan, ayo dong Mas Hasto, ayo dong. Ini lupa loh ya. Padahal ada yang namanya inisiatif yang harus dilakukan oleh KPK untuk melindungi kredibilitasnya. Dalam beberapa hal KPK ini responsif. Tuh, ada ini dibilang begini, ada ini dibilang pencemaran nama baik. Tapi begitu bicara mengenai Abraham Samad, kok KPK-nya agak menahan diri. Nah terkait tadi disebut nama Johan Budi ini, kita putarkan kembali. Ini dia ada pernyataan dari Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi. Dari keterangan pengawas internal, Hasto menyerahkan beberapa foto ke pengawas internal. Tentu kita butuhkan tidak hanya foto untuk ditindaklanjuti membentuk komite etik. Nah, saya ke Bang Alfon dulu nih, Bang Terry. Bang Alfon, kalau dari tim pengawas internal, kalau dari informasi yang Bang Alfon mungkin dapatkan di KPK, seperti apa perkembangannya sejauh ini? Jadi ini perlu kita lihat secara ini ya lebih luas lagi ya. Pertama-tama ini kan ada silang sengketa terkait dengan Polri sama KPK itu sendiri, dan kemudian ini ditarik pada ruang politik dan kemudian juga pada ruang pidana. Nah, jadi ini dilihat bahwa kenapa sih hal yang seperti ini munculnya pada saat ini gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya memunculkan beberapa kecurigaan juga sih di kita terkait dengan ini ada permasalahan pidana, ini ada masalah politik, ini ada masalah kelembagaan. Nah pada akhirnya ini dicampur kayak seperti es campur gitu kan semuanya, dan ini tidak jelas jadinya. Nah saya pengen mengomentari satu hal aja gitu kan terkait dengan ini. Pertama-tama, apakah memang foto tersebut itu mengklarifikasi dari adanya dugaan tindak pidana gitu kan. Tadi kan dikatakan bahwa berdasarkan pasal 36 ini kan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara. Kan begitu kan. Nah, apakah itu bisa dikatakan satu bukti gitu ya, untuk bisa dilanjutkan pada persoalan pidana? Dan kemudian yang kedua, apakah itu juga bisa menjadikan salah satu bukti untuk ditingkatkan untuk membentuk dari komite etik jadinya. Nah oleh sebab itu makanya perlu beberapa hal yang harus diklarifikasi untuk bisa dibentuk komite etik. Saya sepakat aja bahwa pada intinya KPK itu zero tolerance ya. Itu tidak hanya di dalam undang-undang tapi juga ada kode etik. Nah oleh sebab itu makanya harus ada prosedural dan kemudian kelengkapan terlebih dahulu yang harus dibentuk dan dicukupi. Kalau dengan kondisi saat ini itu belum perlu sampai komite etik, sudah cukup hanya sampai pengawasan internal. Persoalan perlu tidak perlu jadinya gitu kan. Ini kan berdasarkan asas praduga tidak bersalah jadi gitu kan. Nah oleh sebab itu maka dilengkapi aja gitu kan. Jadi nanti akan ketahuan apakah memang betul-betul ini mencukupi untuk dibentuk komite etik atau komisi pengawas aja gitu kan. Karena logikanya begini, ketika ini 2 kali dilakukan sama Abraham Samad, artinya dia tidak akan berhenti gitu kan. Nah artinya ini bisa dikaitkan dengan kerangka besarnya gitu kan. Bambang Wijayanto itu udah tersangka, dia nonaktif gitu kan. Anam Pandu Praja begitu juga Zulkarnain, dan kemudian kemarin itu baru dilaporkan juga si Johan Budi gitu kan. Nah ini ada apa? Ini bingkai besarnya ada apa jadinya gitu kan. Nah itu yang harus dilihat secara bingkai besarnya. Dan kemudian pertanyaannya kenapa kemarin itu pertama-tama itu kepada lembaga politik gitu kan, bukan lembaga hukumnya gitu kan. Nah ini menjadi suatu persoalan-persoalan yang menurut saya perlu dijawab terlebih dahulu gitu kan, agar ini lebih clear gitu. Nah terkait dengan komite etik, sebenarnya wacananya ini kan juga sudah muncul sejak 2013 lalu, tapi ya responsnya ini masih kurang. Nah, kita akan lihat ini ada pernyataan dari Abdullah Hehamahua. Sudah tidak perlu lagi komite etik kecuali nanti proses hukum di Mabes Polri tidak terbukti ada tindak pidana, baru dibentuk komite etik karena pidana itu lebih tinggi dari etik. Iya, sepakat seperti itu gitu kan. Bahwa sekarang sudah masuk pada wilayah pidananya gitu kan. Nah,
etik tidak membatasi dari wilayah pemeriksaan secara pidana. Nah, oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang bukti-bukti juga diserahkan gitu kan. Jadi akan kelihatan bagaimana. Karena kalau bukti-bukti yang diserahkan masih belum lengkap gitu. Kalau melihat dari sekarang foto tadi. Fotonya foto yang mana gitu kan? Apakah foto pada saat dia di mobil gitu kan yang bersebelah-sebelahan dan kemudian juga foto pada saat dia katanya di samping dari petinggi anak petinggi dari TNI yang dugaan saya itu Hendro Priyono gitu ya. Atau mungkin siapa? Kita nggak tahu. Gitu Bang Terry tanggapannya? Ya, jadi kalau ditanya seperti itu ya, mengenai bukti, sebenarnya saya dapat pesan dari Mas Hasto, tolong carikan foto yang layak dan patut. Kita jangan sampai institusi KPK ini ternistakan. Waktu nyari buktinya pun kita banyak sekali foto, akhirnya kita pilih yang ini. Jadi saya kasih contoh nih ya. Yang kita hadirkan kan fotonya seperti ini. Ini yang di Yang di Adi Sucipto. Adi Sucipto. Okay. Tapi ya, kita punya banyak sekali foto yang saya gambarkan lagi nih, yang memperlihatkan, bahkan kita lihat pada saat Pak Abraham Samad lagi, mohon maaf, agak bersembunyi di balik pintu, baru ketemu, baru ngobrol. Tapi kan itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Alfon, seberapa besar itu kemudian bisa atau seberapa kuat itu ketika dijadikan bukti. Jadi bahwa ini kan ada namanya kan bukti surat, salah satu alat bukti. Nah, kemudian ada lagi yang namanya keterangan saksi. Ternyata orang-orang di sini pun tidak hanya Mas Hasto, ada beberapa orang lagi. Nanti kita ungkap satu-satu. Kita sudah sebutkan ke Barreskrim. Ada si A, ada si B. Dan ternyata tidak hanya salaman atau cipika-cipiki, ada pembicaraan yang terekam tidak pembicaraan itu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bang Terry dan Bang Alfon, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa.